1 dekade lalu, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Hewan, saya menulis di blog saya mengenai betapa kita sangat spesiesisme, bahwa hanya spesies manusia yang berhak mengatur ini dan itu kepada hewan dan alam, dan tidak berlaku sebaliknya. Tapi pernahkah kita menatap dengan tajam santapan yang ada di depan kita, memikirkan dari mana asalnya, bagaimana proses pengolahannya, mempertanyakan perawatannya, dan mencari tahu kandungan isinya? Atau sudah benarkah cara kita menyembelih atau bagaimana dengan makanan yang dimakan oleh calon makanan kita ini? Kita adalah apa yang kita makan. Segala yang kita makan akan membentuk darah, daging, bahkan kejiwaan kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah jadikan perutmu sebagai kuburan para ternak. Nah, buku yang tengah Anda baca resensinya ini menjelaskan seputar pertanyaan-pertanyaan di atas. Ditulis oleh Jonathan Safran Foer dan mengambil subjudul Saatnya Kita Menyadari Kehidupan di Balik Santapan Kita. Buku ini terbit pertama kali di Amerika pada tahun 2009 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia setahun setelahnya, atau lebih tepatnya pada tahun 2010 oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku ini terbagi ke dalam 8 bab yang tersebar pada 316 halaman. Di awal buku, penulis membuka pembahasan bukunya dengan menceritakan pohon silsilah keluarganya yang merupakan keturunan Yahudi yang bermigrasi di Amerika dari kekejaman Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Nenek dari Jonathan Safran Foer yang berhasil selamat tersebut merupakan pemasak yang andal. Nah, buku ini lahir dari kesadaran penulis sesaat setelah anaknya lahir dunia ini. Penulis kemudian membatin, anakku harus makan makanan yang sehat agar dapat tumbuh sehat. Disitulah ide menulis buku Memakan Hewan pertama kali muncul. Makan hewan menjadi pertanyaan yang selalu muncul pada benak, sehingga ia memilih menjadi vegetarian untuk beberapa saat meski belum sampai kepada diet vegan. Nah, diet vegan sendiri adalah gaya hidup yang tidak memakan produk hewani, termasuk telur, susu, madu, dan sejenisnya. Sedangkan vegetarian merupakan gaya hidup yang tidak memakan produk hewani, tetapi masih mentolerir konsumsi akan telur dan atau susu. Panjang jala ikan industrial saja sudah sekitar 120 km. Jarak yang sama dapat dibentangkan dari permukaan laut hingga antariksa. Itulah gambaran awal mengenai masifnya industri peternakan dan perikanan. Mari kita mulai dengan hewan darat. George adalah anjing milik penulis. Penulis kemudian berpikir mengapa di sebagian negara memakan salah satu hewan, misalnya anjing, dianggap tabu, sementara di sebagian negara lainnya boleh-boleh aja. Di Prancis, masyarakatnya akrab dengan anjing, tapi terbiasa makan kuda. Di Spanyol, masyarakatnya akrab dengan kuda, tapi terbiasa makan sapi. Sementara di dunia, masyarakatnya akrab atau bahkan mensucikan sapi, tapi terbiasa makan anjing. Penulis kemudian bertanya, mengapa tidak makan semuanya saja? Atau tidak sama sekali? Atau ada alternatif lain? Apa sih alasan kita untuk makan anjing? Di beberapa negara, semur anjing merupakan menu istimewa. Sebenarnya, memakan hewan yang diternakan di industri modern bukanlah hewan hasil peternakan, melainkan hewan hasil peperangan. Bagaimana tidak, di peternakan industri yang terjadi adalah pemusnahan ayam petelur jantan sesaat setelah ia hidup, pengandangan tiak lebih besar dari kertas A4 bagi unggas, dan pemotongan ekor dan terkadang anggota tubuh lainnya bagi babi. Begitupun dengan pencampuran pakan ternak dengan bahan kimia berbahaya dan serbuk gergaji. Kehidupan kandang yang berserakan kotoran ternak, janin ternak, hingga mayat ternak, bahkan sampai pemukulan serta penyembelihan yang sadis adalah pemandangan yang jamak ditemui di peternakan industri. Silakan pembaca misalnya merujuk kepada film dokumenter yang berjudul The Minion atau banyak film-film dokumenter lainnya yang tersebar di YouTube untuk melihat peperangan di peternakan industri. Rasa malu sebagai bagian umat manusia hanya itulah yang tersisa setelah membaca buku ini dan menyimak videonya. Peternakan industri merupakan penyebab nomor 1 pemanasan global yang menyumbang 40% penyebab pemanasan global dibanding seluruh karbon yang dikeluarkan oleh alat transportasi. Saking antroposentrisnya, kita acuh terhadap hal-hal tersebut. Yang penting kita bisa makan sebanyak mungkin dengan harga semurah mungkin. Begitupun dengan aquaculture atau peternakan ikan. Hasil kapan sampingan yang ikut terjaring saat menangkap ikan dengan pukot harimau misalnya, menyebabkan mayoritas hewan laut tersebut ikut terjaring dan dibuang bangkainya di laut lepas. Seluruh lembaga pengawas ternak, pangan, atau apapun namanya tidak berdaya menghadapi kehendak korporasi ternak. Korporasi berpikir bahwa lebih murah membayar denda dibandingkan menghentikan seluruh kegiatan produksi yang terlarang tersebut. Seruan aktivis environmentalisme untuk konvensi ternak dari peternakan industri
sampai kepada peternakan tradisional berbasis keluarga yang hanya 1% itu sepertinya lebih berarti daripada berbicara pada manusia ketimbang berbicara kepada hewan. Nah, peternakan industri menghalalkan segala cara, termasuk memanipulasi cahaya di peternakan untuk menipu ternak akan pergantian musim, hingga label segar pada daging beku tersebut telah bercampur berbagai jenis bakteri dan mikroba yang tentu sangat tidak sehat bagi manusia. Kalau sumber utama daging yang kita makan saja dikelola dengan sedemikian sadis dan jorok tersebut, lalu apa yang dapat dilakukan penyedia makanan seperti KFC? Tidak banyak, karena yang mengendalikannya adalah lagi-lagi industri peternakan. Apakah kita sebagai konsumen, KFC, pemerintah, hingga industri peternakan tidak berpikir bahwa hewan juga bisa menderita? Mereka juga punya nyawa yang tentunya sakit jika ia disiksa dan dibunuh secara keji. Pernahkah kita memikirkan kebahagiaan atau setidaknya kesejahteraan hewan? Dari bacaan yang dibaca oleh penulis, ia kemudian penasaran dan kemudian melakukan penyelidikan terhadap apa yang sebenarnya terjadi di peternakan industri. Penulis tentunya bukanlah orang yang tiba-tiba berada di peternakan orang asing pada tengah malam. Ia tentunya minta izin berkunjung kepada pemilik peternakan. Namun, seperti yang Anda tebak, permohonan kunjungan dan balasan surat atas perhatian berkelanjutan tidak terlalu ditanggapi oleh peternakan industri. Anda tentu tahu mengapa Mursi tolak, karena ini perihal keseluruhan yang betul-betul menjadikan di peternakan industri tersebut. Tapi demi penyelamatan, penulis kemudian berubah menjadi tipe orang yang berada di peternakan orang di tengah malam, hingga akhirnya ada juga peternak pabrik yang bersedia diwawancarai. Penulis kemudian merangkai narasi tentang ayam pertama, manusia pertama, peternakan pertama, hingga peternakan pabrik pertama. Penulis juga tidak lupa menyertakan peternak unggas terakhir, yaitu mereka yang merupakan peternak tradisional yang masih memedulikan kesejahteraan dan kesehatan ternaknya. Hal itu menurutnya selain membahagiakan ia dan ternaknya, melainkan pula menjamin keselamatan manusia secara umum yang memakan ternak-ternak tersebut. Rata-rata orang Amerika memakan hewan utuh sekitar 21.000 hewan sepanjang hidup. Ya, mungkin Indonesia setengahnya. Padahal salah satu penyebab kematian tertinggi berasal dari virus yang awalnya diidap oleh hewan. Mulai dari virus influenza, flu Spanyol yang sangat mematikan itu, flu burung, flu babi, antrak, sapi gila, hingga yang paling mutakhir yaitu virus corona atau Corona 19. Pandemi yang mematikan adalah flu Spanyol. Ini adalah pandemi yang paling mematikan. Dalam 24 pekan saja membunuh hampir 24 juta orang. Webster kemudian menyebutkan bahwa seluruh influenza berasal dari unggas, lebih tepatnya burung. Hidup dan matinya seekor burung kini mempengaruhi hidup dan matinya umat manusia, sehingga cara beternak harus kita perhatikan kembali. Cara memakan harus kita pedulikan kembali. Dari sanalah segala virus itu mulai tumbuh dan berkembang. Seperti namanya, influenza berarti pengaruh. Sayangnya pengaruhnya adalah sesuatu yang negatif, yakni virus yang mematikan. Faktanya, hampir sepertiga tanah di muka bumi digunakan untuk ternak. Sepertiga loh ya. Kotoran ternak yang dikumpulkan kemudian dibuang ke danau yang dekat dengan peternakan dan dekat pula dari pemukiman manusia. Udara yang terkandung akibat dari kotoran ternak tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit yang tak kalah mematikannya. Beberapa pekerja bahkan yang tak sengaja terjatuh di danau kotoran ternak tersebut dipastikan mati, kehilangan napas, dan tenggelam di dalam danau sedalam 9 kaki dan lebih luas dari lapangan bola tersebut. Benar-benar mimpi buruk. Sebelum dibuang ke danau, kotoran tersebut dibiarkan berserakan di pinggir ternak selama berhari-hari. Di samping-sampingnya pula disertai ada janin, mayat ternak lainnya, dan seluruh benda-benda yang sangat memengkakkan hidung kita. Banyak ternak yang mati dalam kandang meski tanpa penyiksaan sama sekali. Apalagi dengan penyiksaan tentunya, yang hidup pun dibantai secara sadis dan tersajikan di piring makan kita. Sadisme baru umat manusia pun berlanjut bahwa limbah ternak dibuang ke sungai yang airnya kita gunakan, entah untuk mencuci atau bahkan kita minum. Ujung dari limbah tersebut adalah laut, tempat penyiksaan hewan lainnya yang hanya berbeda tempat saja. Karena tidak sedikit kini ikan yang kita makan di dalamnya terdapat banyak sampah, termasuk sampah plastik. Wow, kita memakan ikan memakan plastik, berarti kita memakan plastik. Jadi masih maukah kita makan hewan? Hanya 1%. Kami ulang, hanya 1%
hewan yang berasal dari peternakan keluarga. Orang-orang seperti mereka lah, menurut penulis, yang dimintai pertimbangan, mestinya sih, dimintai pertimbangan oleh presiden ketika hendak memilih menteri berkaitan dengan peternakan. Dedikasi mereka terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan hewan tentunya berdampak pada kesehatan kita sebagai konsumen. Bahkan ada dari peternak tradisional tersebut yang merupakan penganut vegetarian. Ia terlalu sayang kepada hewan hingga tak mampu memakannya. Mereka lebih tahu tentang ternak, bahkan lebih tahu tentang apa yang masuk dalam perut kita dibanding kita. Bahkan ada pula kaum vegan yang membangun rumah jagal. Kalau mereka sebagai produsen saja dapat hidup tanpa makan hewan, lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak bisa terus-terusan menyalahkan konsumen pemakan sembarang, pemerintah, atau bahkan peternakan industri. Tapi kita bisa mulainya dari gaya hidup konsumsi kita. Itu hanya usul, tariklah nafas Anda panjang-panjang. Penulis kemudian menutup karyanya ini dengan bercerita kembali. Thanksgiving misalnya, mestikah harus menyediakan seekor kalkun? Tidak bisakah diganti dengan makanan vegetarian atau setidaknya daging dari peternakan tradisional? Jika gaya hidup konsumsi berubah, mereka dapat menyelamatkan jutaan orang kelaparan di seluruh dunia. Bahwa meja Amerika sangat menentukan meja global. Nah, adapun perspektif kami sebagai resentor di Resensi Institute, bahwa kalau kita tidak bisa hidup vegan atau vegetarian, setidaknya kita konsumsi sesuatu secara etis, yaitu hanya memakan daging dari peternakan tradisional. Atau kalau dalam buku Seni Membuat Hidup Menjadi Lebih Ringan, upayakan untuk memakan makanan yang kita tahu di mana diternakan dan di mana dia dipanen. Itu artinya radius kurang dari 100 km dari tempat kita tinggal. Meski Rasulullah SAW juga memakan daging, tapi beliau menyunahkan umatnya untuk tidak menjadikan perutnya sebagai kuburan para ternak. Karena apa yang kita makan menentukan darah, daging, hingga kejiwaan kita. Kendati buku ini mengampanyekan gaya hidup vegetarian, namun dikarenakan kelengkapan referensi dan ketajaman analis membuat kita setidaknya menyadari apa yang setiap hari kita makan. Jangan-jangan kita makan hewan yang ada virus coronanya. Thanks.